Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Oktaviani dari Prodi PGSD kelas A semester 2 dengan NPM 2003050045. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai organisasi pemerintahan yang berlaku di Indonesia dari mulai pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar memberikan pembagian kekuasaan atau separation of power kepada lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu ada Badan Pemeriksa Keuangan, lembaga eksekutif yang meliputi Presiden dan Wakil Presiden, lembaga legislatif yang meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, serta lembaga yudikatif yang meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Serta ada lembaga di bawahnya yaitu Komisi Pemilihan Umum, Bank Sentral, Kementerian Negara, Dewan Pertimbangan, TNI atau Polri, serta badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama yaitu MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR bukan lagi lembaga tertinggi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, tetapi merupakan lembaga negara yang beranggotakan semua anggota DPR dan anggota DPD yang terpilih dalam pemilu legislatif. Masa jabatan MPR adalah 5 tahun, sama seperti masa jabatan DPR dan DPD. MPR paling sedikit harus bersidang sekali dalam masa jabatan di ibu kota negara. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, fungsi legislatif berpusat di tangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD merupakan lembaga negara yang terdiri dari perwakilan tiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. DPD berkedudukan memberikan masukan atau pertimbangan kepada DPR, sedangkan yang memutuskannya adalah DPR. Lembaga selanjutnya yaitu BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. BPK ini merupakan lembaga yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaan tersebut akan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Selain dalam rangka pemeriksaan APBN, hubungan BPK dengan DPR dan DPD adalah dalam hal proses pemilihan anggota BPK. Kemudian, dalam lembaga yudikatif, ada Mahkamah Konstitusi atau MK. MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara, yaitu apabila terdapat sengketa antar lembaga negara atau terjadi proses judicial review yang diajukan oleh lembaga negara kepada MK. MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya yaitu Mahkamah Agung atau MA. MA merupakan pemegang kekuasaan kehakiman dan peradilan tertinggi di Indonesia, di mana puncak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukum ada pada MA dan MK. Dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung mengajukan 3 orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi. Dalam hubungannya dengan MA, tugas Komisi Yudisial atau KY hanya dikaitkan dengan fungsi pengusulan pengangkatan hakim agung, sedangkan pengusulan pengangkatan hakim lainnya seperti hakim MK tidak dikaitkan dengan KY. Kemudian pada tingkat daerah,
Ada lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Semuanya ini berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai tahap upaya hukum tertinggi jika tidak puas dengan putusan pengadilan di bawahnya. Selanjutnya kita masuk ke pemerintahan daerah. Dalam pemerintahan provinsi terdapat dua lembaga pemerintahan, yaitu Kepala Daerah atau Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Pemerintah daerah di wilayah provinsi dipimpin oleh seorang gubernur dan wakil gubernur. Mereka dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri atau Mendagri. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai kepala daerah, gubernur bertanggung jawab langsung kepada DPRD Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat 1 yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Kemudian di wilayah kabupaten atau kota, jabatan kepala daerah dipegang oleh seorang bupati atau wali kota, di mana dalam melaksanakan tugas-tugasnya mereka dibantu oleh seorang wakil bupati atau wakil wali kota. Bupati atau wali kota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan DPRD tingkat kabupaten atau kota. DPRD tingkat 2 merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat kabupaten yang anggotanya berasal dari anggota parpol peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten atau kota dibantu oleh sekretaris daerah, dinas daerah, serta lembaga teknis daerah. Yang terakhir yaitu pemerintah kecamatan. Pemerintah kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan daerah, dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kecamatan merupakan penghubung dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa atau kelurahan. Demikian pembahasan mengenai struktur organisasi pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.